Sebuah desa Tengger terakhir sebelum pendakian ke Gunung Semeru menghadapi masalah terbatasnya lahan karena berada di dalam kawasan Taman Nasional. Mereka bertani di lahan yang kemiringannya hingga 45 derajat dan memicu erosi yang kini mengancam danau yang justru menjadi sejarah, nama, dan daya tarik desa ini. Pemerintah berusaha menggeser desa penghasil kentang ini menjadi desa wisata. Wisata ini menjadi sesuatu yang menjanjikan bagi lapangan kerja masyarakat untuk ke depan. Ia akan menjadi bagian dari 10 tujuan wisata prioritas nasional dengan target 20 juta wisatawan asing di tahun 2019. Benarkah ini yang dibutuhkan warga? Kami telah merekam seorang tengkulak bernama Yonatan, seorang petani bernama Sukodono, dan kini seorang pengelola jasa wisata. Desa Ranupani di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sedang sepi pendaki. Tahun 2014 lalu, tercatat 45.000 orang yang melintasi desa ini untuk sekadar bersantai di Ranukumbolo atau mendaki puncak Mahameru. Namun sejak Januari, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memasang pengumuman bahwa jalur pendakian ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Inilah salah satu risiko yang harus dihadapi Thomas Hadisanjaya, pemilik sebuah penginapan dengan 12 kamar. Selama sepekan kami di sini, tak seorang pun tamu yang menginap. Musim puncak pendakian memang baru bulan Juli hingga September. Beruntung, mantan kepala desa ini memiliki mobil berpenggerak 4 roda yang dapat digunakan mengantar turis berjalan-jalan ke kawasan Gunung Bromo. Pertigaan Bandengan yang ke kanan ini ke arah B29. B29 itu bukit dengan ketinggian 2.900 meter. Ini Di tujuan atas wisata baru permukaan laut. Sebenarnya udah lama, cuman sementara ini yang udah banyak dikenal untuk wisatawan Lumajang ke timur. Jadi yang sebelah barat memang belum banyak yang tahu, karena mereka datangnya kan kebanyakan dari arah Malang atau Pasuruan. Jadi tujuan pertama mereka Bromo dan Penanjakan. Tapi kalau dari timur mereka sudah banyak tahu tentang ini, B29. B29. Iya. Namanya seperti pesawat pembom atau sabun colek. Oh iya. B29 Puncak 29 Bukit 29. Puncak B29 yang disebut Thomas terletak di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Desa ini tersohor dengan sebutan desa di atas awan. Nenek moyang orang Ranupani berasal dari desa ini yang dibawa oleh pemilik perkebunan Belanda untuk membuka lahan di awal abad ke-20. Setelah menempuh 90 menit perjalanan melintasi padang savana, Thomas tiba di Ngadisari, salah satu titik terbaik menyaksikan pagi di Bromo.
Di akhir pekan, objek wisata ini didatangi 5.000 wisatawan per hari. Tapi di musim libur, rata-rata dapat mencapai 10.000 orang. Dalam 1 tahun, rata-rata Thomas hanya melakukan 15 kali perjalanan untuk mengantar turis dengan tarif Rp500.000 pulang pergi. Inilah kawasan Tengger yang telah menjadi daerah pariwisata massal dengan hotel dan villa di Ngadisari, Probolinggo. Menurut Pak Thomas Ranupane, masa depan akan seperti ini nggak? Seperti di Ngadisari ini? Bisa jadi, tapi harapan kami sih nggak seperti ini. Harapan kami tidak seperti ini. Kenapa, Pak? Walaupun ada, ya ada pembatasan lah. Kenapa Bapak takut seperti ini? Karena gini ya, sebagian besar Ranupane kan itu juga daerah pertanian juga. Tentunya kalaupun ada itu masyarakat setempat itu harusnya diberdayakan dulu, karena seperti di sini saya melihat juga ada masyarakat setempat juga mendapatkan sebagian kecil saja, tapi banyak pemain-pemain dari luar malah. Tapi kalau seperti di Ranupane nantinya masyarakat sudah benar-benar mampu, berdaya, mereka bisa mengelola dengan sendirinya, dengan sendiri mereka itu. Jadi bukan orang luar yang bermain di sana, tapi justru orang-orang Ranupane. Masyarakat sini sudah melihat bahwa wisata ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga mereka yang sebenarnya besar juga. Oleh karena itu saya pikir mereka juga mungkin dari itu mereka membatasi adanya pemain-pemain dari luar itu. Sementara kalau Ranupane saya melihatnya mereka belum istilahnya, wisata mindednya itu kurang, belum. Jadi mereka masih lebih melihat pertanian itu sebagai sumber mata pencarian yang paling besar buat mereka. Itu seharusnya positif atau negatif? Untuk saat ini saya rasa itu positif juga, karena ternyata juga dari pertanian mereka mendapatkan hasil yang baik. Ada sekitar 5 tahun terakhir ini saya melihat hasil pertanian mereka bagus. Pertaniannya bagus, harga pertaniannya juga bagus. Artinya saya nggak punya lahan pertanian. Kalau saya punya lahan pertanian, tetap saya garap juga. Karena kenyataannya juga saya melihat 5 tahun terakhir ini perkembangan perekonomian mereka cukup bagus, baik. Saya melihat banyak rumah-rumah baru, motor baru, banyak ada perkembangan yang baik di pendapatan mereka. Nah, di Ngadisari, di Bromo ini keduanya dikombinasikan, Pak ya? Iya, dikombinasikan karena kebanyakan untuk wisata di sini kan mereka pagi sekali mereka mengantar ke Penanjakan, ke Bromo. Mungkin sekitar jam 9-10 mereka sudah selesai dan mereka ke ladang. Sementara Thomas memendam hasrat memiliki lahan pertanian, Sukodono tampak menikmati status sosialnya sebagai pemilik pertama motorsport ini di kampungnya. Setahun setelah ekspedisi ini, kami bertemu kembali dengan Suko dan ia telah memiliki rumah kedua di Tumbang, Kabupaten Malang. Dengan hasil pertanian ini, ia tidak terlalu memikirkan pariwisata. Bagaimana di Ranupane sentra kentang, tapi jangan sampai kentang, maksud kami keluar produk mentah. Nah, ini masih menjadi PR kami, bisa keluar bahan jadi olahan yang sudah siap
bagi makan. Nah ini menjadi PR. Jadi ada nilai tambah ya, Ada tidak nilai hanya tambah. bahan mentah yang dijual. Apa yang kepikir? Keripik? Keripik kentang. Namun di sisi lain, ia juga khawatir dengan pertambahan penduduk tanpa kemungkinan pertambahan luas lahan pertanian. Nah, misalnya dulu ayahnya Pak Suko itu punya putra berapa? 6. 6. Tanahnya berapa hektar? Tanahnya sekitar Bapak dulu, almarhum Bapak. 3 hektaran. 3 hektar. 3 hektar kalau misalnya katakanlah dibagi 6, Setengah-setengah. setengah hektar. Nah kan, sekarang Pak Suko putranya berapa? 2. 2. Terus seperempat. Seperempat. Nah ini. Sementara Ranupane hanya bisa 500 hektar. 500 hektar. Enclave. Iya. Karena ada wilayah Taman Nasional. Nah itu bagaimana solusinya untuk putra-putranya Pak Suko? Ya ini sebenarnya orang-orang sini harus ini kalau punya anak jangan kan untuk apa ya, nyekolahkan anaknya, karena nantinya kalau pendidikannya bagus, pengalaman juga bagus, pengetahuan bagus, ini kan pekerjaan bukan cuma petani kan, peluang pekerjaan yang lain di sini masih banyak, jadi bisa dimanfaatkan. Di sini ekonominya warga kami cukup kuat ya, ditunjang dari pertanian kentang itu tadi cukup kuat. Misal dulu kan waktu itu yang krisis moneter itu 97 kan. Nah itu tidak ngaruh sama sekali. Warga di sini, misalkan harga beras melonjak sekian, sayur-sayuran melonjak harga sekian, daging harga sekian, itu nggak ngaruh. Karena ikut naik barangnya. Barangnya ikut naik, lagi pula ditunjang itu tadi dari penghasilan lumayan gede. Sehingga terjangkau semua. Terjangkau semua. Nah di sini tidak ada warga yang misalkan beli beras, kalau misalkan beli sehari ini beli 2 kilo, besok beli lagi 2 kilo, itu nggak ada. Di sini beli per karung-karung. Jadi setiap warga Habis panen beli beras. 2 karung, 3 karung. Jadi dengan seperempat hektar saja Cukup. menghidupi satu keluarga Pak ya. Cukup. Tanpa punya CBR loh Pak. Sebelum meninggalkan Ranupani dan Pulau Jawa, kami singgah di rumah seorang dukun adat yang masih menanam kentang merah. Sebuah varietas kentang lokal yang kini tak lagi diminati petani sebab dianggap tidak menguntungkan dibanding varietas-varietas baru. Meski peran sosialnya mulai menyusut di masyarakat, dukun adat seperti Bambang masih memimpin sejumlah upacara dan tradisi tertentu, seperti saat memulai masa tanam atau panen. Malang diapiki Lumajang kok jelek-jelek. Padahal sumber dana sing gedhe iki Lumajang. Lha gununge didol. Lah mboten percaya gunung didol, Taman Nasional dodol kercise. ACT Pak Bupati dodol pasire, watune. Kalian C. Lah, Nggih. pemerintah dodol ACT dodol kercise. Sing Pak Bupati dodol pasire, dodol watune, didol manca daerah. ACT ra gede padahal Ranupani. Pasir Semeru sampai keluar daerah, Mas. Sampai Madura juga. Wis sampai Kok yo luar ndak negeri. balik? Kok yo ndak balik nang Ranupani? Nah. Kok ora dibalik-balikan. Bulan Februari sudah mendekati akhir. Kami harus meninggalkan Pulau Jawa karena perjalanan mengelilingi Indonesia masih tersisa 19.000 km lagi. Semula kami hanya bermaksud melintasi Bali dan terus menuju ke timur. Namun sebuah gerakan sosial yang bersejarah sedang terjadi.